Pernahkah kamu berada dalam sebuah diskusi dan merasa kesal karena pendapatmu tidak diterima? Atau mungkin kamu pernah membaca komentar orang di media sosial yang berbeda pandangan, lalu langsung merasa, orang ini bodoh hanya karena dia tidak sepaham? Jika iya, kamu tidak sendirian. Di balik kecerdasan, pendidikan, dan pengalaman hidup yang panjang, kita semua tetap punya satu musuh yang sangat licik, ego. Ia menyelinap di balik setiap argumen kita, menyusup dalam keinginan untuk selalu benar, dan kadang diam-diam membuat kita menolak belajar hal baru. Bukan karena kita tak mampu, tapi karena kita terlalu sibuk membela harga diri. Filsafat Stoik datang membawa tamparan lembut tapi tegas. Jika kamu ingin berkembang, kamu harus rela meruntuhkan benteng egomu terlebih dahulu. Buku ini adalah perjalanan untuk membedakan antara pikiran yang berkembang dan pikiran yang dibelenggu ego. Perjalanan untuk membangun kekuatan bukan dari banyaknya argumen yang kita menangkan, tapi dari kedalaman kita memahami, menerima, dan terus bertumbuh. Mari kita mulai dari dasar, dari satu pertanyaan sederhana. Apakah aku benar-benar berpikir untuk belajar, atau hanya ingin terlihat pintar? Banyak orang terlihat pintar. Bicaranya terstruktur, kata-katanya berisi, argumennya kuat. Tapi, lihatlah bagaimana mereka bereaksi saat dikritik. Lihat bagaimana mereka tersinggung saat pendapatnya tak dipuji. Mereka mungkin cerdas secara intelektual, tapi belum dewasa secara emosional. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, lebih baik diam sebagai orang bodoh yang belajar, daripada berbicara seperti orang pintar yang tidak tahu cara mendengar. Ego suka tampil, ia ingin terlihat unggul, ingin dipuji, ingin merasa benar. Tapi pola pikir Stoik mengajarkan yang sebaliknya. Pikiran yang kuat justru tidak takut untuk salah, karena kesalahan bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam. Kecerdasan tidak sama dengan kebijaksanaan. Di dunia yang terobsesi dengan prestasi akademik, gelar, dan validasi sosial, kita sering tertukar antara pintar dan bijak. Seorang ilmuwan bisa memiliki banyak teori, tapi tetap menolak fakta baru karena egonya tidak ingin terlihat salah. Sebaliknya, seseorang yang tampak biasa-biasa saja, tapi terbuka belajar dari siapapun, itu adalah bentuk kebijaksanaan sejati. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik, setiap hari menulis jurnal tentang kelemahannya, keraguannya, dan pelajaran dari orang lain. Ia tidak menulis untuk menunjukkan kehebatan dirinya, tapi untuk menantang pikirannya agar tetap rendah hati. Pola pikir terbuka adalah jalan menuju pertumbuhan. Pikiran terbuka bukan berarti menerima semua hal mentah-mentah, tapi memberi ruang untuk mempertimbangkan dengan jernih. Orang yang pola pikirnya berkembang tidak terancam oleh pendapat yang berbeda. Ia tidak bereaksi, tapi merenung. Tidak menyerang, tapi mendengarkan. Stoikisme melatih kita untuk bertanya lebih banyak daripada menyatakan. Alih-alih berkata, "Aku tahu," lebih baik bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Ini bukan soal merendahkan diri secara berlebihan. Ini adalah kerendahan hati yang aktif, bukan pasif. Kita sadar bahwa pikiran kita masih dalam proses. Kita tahu bahwa ada yang tidak kita tahu. Melepaskan gengsi intelektual. Gengsi intelektual itu adalah jebakan yang membuat kita lebih peduli bagaimana kita terlihat daripada bagaimana kita berkembang. Kita ingin tampak tahu, bukan benar-benar tahu. Kita ingin menang diskusi, bukan mengerti sudut pandang lawan bicara. Stoikisme mengajarkan bahwa identitas kita tidak tergantung pada apakah kita selalu benar. Identitas kita dibentuk oleh cara kita bersikap saat kita salah, saat kita dikritik, saat kita gagal memahami. Ketika kita bisa menerima bahwa pikiran kita belum tentu sempurna, kita membuka pintu bagi kemajuan. Belajar adalah tindakan rendah hati. Setiap kali kamu belajar sesuatu yang baru,
kamu sebenarnya mengakui bahwa kamu belum tahu, dan itu adalah tindakan keberanian, bukan kelemahan. Dalam dunia yang penuh ego, mengakui ketidaktahuan adalah revolusioner. Seperti kata Socrates, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu." Dan itulah awal dari semua kebijaksanaan. Mengembangkan pola pikir berarti rela diganggu. Diganggu oleh ide baru. Diganggu oleh pendapat yang berbeda. Bahkan diganggu oleh kesadaran bahwa kita mungkin salah. Tapi dari gangguan itulah pertumbuhan muncul. Jangan takut untuk salah. Takutlah pada ego yang membuatmu berhenti belajar. Karena dalam dunia Stoik, yang kuat bukan yang selalu benar, tapi yang selalu bersedia memperbaiki pikirannya. Dalam hidup, kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita sangat kekurangan orang yang mau mendengarkan. Di era di mana semua orang bisa berbicara, bisa mengetik opini, bisa menunjukkan pengetahuan hanya dengan satu komentar atau satu video pendek, ada satu hal yang semakin langka: kerendahan hati untuk berkata, "Aku belum tahu." Filsafat Stoik justru menempatkan pernyataan itu sebagai tanda kekuatan, bukan kelemahan. Karena hanya orang yang benar-benar bijak yang bisa mengakui keterbatasannya. Hanya pikiran yang kuat yang berani terbuka terhadap kemungkinan salah. Dan kita, jika ingin tumbuh secara mental, harus memulai dari sini. Meruntuhkan benteng sok tahu dalam diri. Sok tahu, mekanisme pertahanan ego. Mengapa banyak orang pura-pura tahu? Mengapa kita kadang mengangguk seakan mengerti padahal tidak? Jawabannya sederhana, kita tidak ingin terlihat bodoh. Ego kita bekerja seperti sistem pertahanan otomatis. Ia tidak suka mengakui ketidaktahuan. Ia takut direndahkan. Maka ia menciptakan topeng tahu segalanya. Bahkan ketika sebenarnya kita masih kabur, belum paham betul, atau sekadar ikut-ikutan opini mayoritas. Namun, Stoikisme mengajarkan hal sebaliknya. Pengakuan akan ketidaktahuan adalah awal dari kebijaksanaan. Epictetus berkata, "Bodoh bukanlah orang yang tidak tahu, tetapi orang yang tidak mau belajar." Dengan kata lain, pura-pura tahu bukan hanya mempermalukan diri, itu menutup pintu pembelajaran. Ketika telinga lebih bernilai daripada lidah, di ruang diskusi, ego sering ingin bicara lebih dulu, ingin didengar, ingin terlihat dominan. Tapi, Stoikisme memutar balik logika itu. Ia menempatkan listening di atas talking. Mengapa? Karena mendengar adalah tanda bahwa kita siap menerima, siap menguji ulang keyakinan, siap membiarkan pendapat orang lain menggoyang asumsi kita, dan mungkin menyempurnakannya. Marcus Aurelius, yang merupakan kaisar Romawi sekaligus praktisi Stoik, dikelilingi oleh para penasihat. Ia tahu, walau ia pemimpin tertinggi, pikirannya tetap bisa keliru. Maka ia menulis dalam jurnalnya, "Jika seseorang bisa menunjukkan bahwa aku berpikir keliru, aku akan dengan senang hati berubah. Karena aku mencari kebenaran, bukan untuk mempertahankan kesalahan." Itulah keteladanan, membuka ruang belajar, bahkan ketika kita berada di puncak kekuasaan. Karena berpikir terbuka bukan tentang posisi sosial, tapi kualitas jiwa. Melepaskan gengsi, memeluk pertumbuhan. Gengsi intelektual adalah racun halus. Ia membuat kita lebih sibuk mempertahankan pendapat daripada mencari kebenaran. Kita mulai lebih peduli tentang siapa yang benar, bukan apa yang benar. Padahal, dalam Stoikisme, fokusnya bukan pada adu argumen, tapi pada kemajuan diri. Coba perhatikan percakapan sehari-hari. Berapa kali kita menyela orang lain? Berapa kali kita menyiapkan balasan dalam kepala, bahkan sebelum orang selesai bicara? Itulah tanda bahwa ego sudah ambil alih. Berlatih melepaskan gengsi artinya menunda dorongan untuk menjawab, untuk menyela, untuk membantah. Sebaliknya, kita memberi waktu untuk berpikir, mencerna, dan bertanya, apakah ini benar? Apakah ini berguna untuk saya?
apakah saya bisa belajar sesuatu dari sini? Itulah bentuk kerendahan hati yang aktif. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan sejati. Pikiran yang penuh tidak bisa diisi. Ada pepatah Zen yang berbunyi, cangkir yang sudah penuh tidak bisa diisi lagi. Jika kita sudah merasa tahu segalanya, maka pelajaran apapun akan memantul. Ego yang terlalu penuh menolak masukan, menolak revisi, menolak pembaruan diri. Ia bertahan di tempat yang sama sambil berkata, "Aku sudah tahu ini." Tapi orang stoik tidak akan mengatakan, "Aku sudah tahu." Ia akan berkata, "Aku ingin paham lebih dalam." Ia tidak sibuk pamer pengetahuan. Ia sibuk menambah kedalaman pemahaman. Karena ia tahu, pola pikir berkembang bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa besar kita mau belajar. Sikap belajar yang tak pernah usai. Stoik sejati hidup sebagai murid seumur hidup. Ia tidak pernah merasa lulus, tidak merasa selesai, tidak merasa sudah cukup. Ia belajar dari siapapun, dari lawan politik, dari anak kecil, dari kesalahan sendiri, bahkan dari musuh. Mengapa? Karena setiap pengalaman adalah materi pelajaran. Dan dunia ini adalah sekolah besar bagi jiwa. Seperti kata Seneca, selama kamu hidup, teruslah belajar bagaimana hidup. Bukan hanya soal membaca buku atau mendengar nasihat, tapi mengasah kepekaan terhadap realitas, terhadap pola reaksi diri, terhadap apa yang membuat ego tersinggung. Itulah pelatihan mental sejati. Meruntuhkan benteng sok tahu bukan berarti menjatuhkan harga diri. Justru sebaliknya, itu adalah langkah pertama untuk membangun jati diri yang kokoh. Ketika kita tak lagi takut terlihat bodoh, kita mulai belajar. Ketika kita rela tidak tahu segalanya, kita mulai tumbuh. Ketika kita membiarkan pikiran kita terbuka, kita menemukan bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada opini kita sendiri. Dan disitulah pikiran kita mulai berkembang. Bukan karena kita tahu banyak, tapi karena kita bersedia mengosongkan cangkir dan mengisinya lagi dengan kesadaran yang lebih jernih. Tujuan berpikir bukan untuk mengalahkan, tapi untuk memahami. Karena kebenaran bukan milik siapapun, ia hanya bisa dijangkau oleh mereka yang merendahkan dirinya di hadapannya. Pikiran yang bertarung tak akan tumbuh. Banyak dari kita diajari bagaimana membela pendapat, tapi jarang yang diajari bagaimana mendengarkan dengan niat untuk mengerti. Kita tumbuh dalam budaya argumen, bukan dalam atmosfer perenungan. Coba perhatikan percakapan sehari-hari. Apakah orang-orang lebih tertarik untuk memahami lawan bicaranya, atau sekadar menunggu giliran berbicara untuk melontarkan balasan? Kita sering berpikir layaknya petarung. Setiap perbedaan adalah pertempuran. Setiap ketidaksepakatan adalah ancaman. Padahal dalam pandangan filsafat Stoik, berpikir bukanlah senjata, melainkan cermin. Cermin untuk memantulkan kebenaran, bukan untuk memantulkan ego. Epictetus pernah mengajarkan bahwa kita harus mendekati diskusi layaknya seorang pencari, bukan pemburu. Pencari tidak datang untuk menang, tetapi untuk menemukan. Kemenangan ego selalu kehilangan sesuatu. Ego senang merasa benar, tapi ada harga yang dibayar untuk setiap kemenangan semu dalam argumen. Kita kehilangan kesempatan untuk memahami lebih dalam. Bayangkan sebuah perdebatan. Kita menang, orang lain diam. Tapi apakah kita belajar sesuatu? Apakah kita benar-benar semakin dekat dengan kebenaran? Ataukah hanya semakin dekat dengan kesombongan? Stoikisme mengajarkan bahwa tujuan berpikir bukanlah pembenaran, melainkan pencerahan. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu marah saat dikoreksi, tanyakan padamu sendiri, apakah kamu marah karena dia salah, atau karena dia mungkin benar?" Pertanyaan itu sederhana, namun tajam. Ia menelanjangi niat kita. Apakah kita berpikir demi terang, atau hanya demi gengsi?
Seni mendengarkan dengan jiwa yang kosong. Berpikir bukan hanya soal logika, ia juga soal batin. Batin yang gelisah tidak bisa berpikir jernih. Karena itu, Stoik mengajarkan pentingnya apatheia, yaitu keadaan batin yang bebas dari gangguan emosi liar, terutama keinginan untuk unggul dan rasa takut kalah. Mendengarkan dengan jiwa yang kosong bukan berarti pasif, tapi justru bentuk tertinggi dari kesadaran aktif. Ketika seseorang berbicara, kita hadir penuh. Kita tidak tergesa membantah. Kita tidak mencari celah untuk menyerang. Kita biarkan kata-katanya bergema dalam ruang batin kita, dan kita renungkan. Itulah proses berpikir yang sejati. Diam bukan karena kita kalah, tapi karena kita sedang memurnikan persepsi. Seneca berkata, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Apa yang membuat percakapan menjadi berarti bukan siapa yang lebih pintar, tapi apakah kita lebih tercerahkan setelahnya. Percakapan yang baik bukan membuat kita menang, melainkan membuat kita tumbuh. Pola pikir Stoik tidak tertarik pada piala ego. Ia lebih tertarik pada api pengetahuan yang menyala meski datang dari orang yang pendapatnya bertentangan dengan kita. Kebijaksanaan sejati adalah saat kita bisa berkata, "Aku tidak setuju," tapi aku bisa mengerti dari mana ia berasal. Aku belum tentu sepakat, tapi aku bisa menghargai cara berpikirnya. Kita tidak harus selalu sepaham, tapi kita bisa tetap berpikir jernih. Karena berpikir jernih bukan tentang keseragaman, tapi tentang keterbukaan. Berpikir yang dewasa tahu bahwa kebenaran sering bersembunyi di antara jeda, dalam keheningan sebelum menjawab, dalam pertimbangan sebelum bereaksi. Kita hidup di zaman cepat, tapi kebenaran tidak pernah terburu-buru. Ia tumbuh dalam tanah yang tenang. Maka orang Stoik tidak berebut bicara. Ia tidak tergoda untuk jadi yang paling keras. Ia menanti, merenung, lalu berbicara dengan penuh bobot. Ini bukan soal pintar atau tidak pintar. Ini soal apakah kita mampu memberi ruang bagi pikiran lawan kita tumbuh di dalam batin kita, meski hanya sesaat. Karena seringkali, pemahaman muncul bukan saat kita membantah, melainkan saat kita diam dan membiarkan kemungkinan lain hidup dalam diri kita. Bagi Stoik, kebenaran tidak bisa dimiliki. Ia tidak berpihak pada siapapun. Ia tidak datang karena kita berteriak lebih keras. Ia datang kepada siapapun yang cukup rendah hati untuk menampungnya. Ego ingin menjadi pemilik kebenaran. Tapi orang bijak tahu, kita tidak punya kebenaran. Kita hanya bisa mendekatinya. Maka setiap diskusi, setiap dialog adalah latihan kerendahan hati. Kita tidak membawa pedang, kita membawa pelita. Dan ketika ego mundur, pelita itu mulai menyinari ruang gelap dalam diri kita sendiri. Tempat di mana banyak asumsi lama tersimpan, menanti untuk ditinjau ulang. Berpikir untuk menang, itu mudah. Tapi, berpikir untuk mengerti, itulah seni. Butuh keberanian untuk melepaskan keinginan terlihat benar. Butuh kerendahan hati untuk membiarkan pemikiran orang lain mempengaruhi kita. Dan butuh kekuatan jiwa untuk menunda respons, agar yang keluar bukan reaksi ego, melainkan buah dari kontemplasi. Dalam dunia yang bising, orang Stoik menjadi penyeimbang. Ia tidak datang membawa api konflik, tapi membawa air keheningan. Ia tidak datang untuk mengalahkan, tapi untuk memahami. Karena ia tahu, dengan memahami ia tidak kehilangan apa-apa, justru ia mendapatkan segalanya. Orang bijak lebih takut kehilangan kebenaran daripada kehilangan muka. Filosofi jalan tengah. Luka kecil yang menunjukkan penyakit besar. Bayangkan seseorang menyentuh pundak kita dengan ringan, dan kita langsung meringis kesakitan. Bukan karena sentuhan itu kasar, tetapi karena ada luka di sana. Begitu juga dengan kritik. Kritik hanyalah sentuhan kecil pada pikiran kita. Jika kita langsung marah, kesal, atau defensif, mungkin bukan karena kritik itu menyakitkan, tetapi karena ada luka tersembunyi dalam ego kita.
Orang yang merasa utuh tidak mudah tersinggung, tapi ego yang rapuh akan menggigil, bahkan oleh angin pelan. Filsuf Stoik tidak menjadikan kritik sebagai musuh. Mereka menjadikannya cermin, bukan cambuk. Karena kritik, bila dihadapi dengan keberanian batin, adalah cara alam memberitahu. Inilah bagian dari dirimu yang belum selesai. Kritik adalah kehadiran yang jarang diundang, tapi dibutuhkan. Sebagian besar dari kita ingin dihargai, dipuji, dimengerti, tapi hanya sedikit yang menginginkan untuk dikritik. Padahal justru dalam kritiklah karakter dibentuk, bukan dalam pujian. Seneca menulis, siapapun bisa bersikap tenang ketika dipuji, tapi hanya yang kuat yang tetap tenang saat disalahkan. Orang bijak tidak takut dinilai, karena ia tahu, kritik bukan serangan terhadap jiwanya, tapi pembersihan terhadap pikirannya. Ia menyambut kritik seperti menyambut badai yang membawa hujan. Ia tahu, badai mungkin tak nyaman, tapi setelahnya, langit pikirannya akan lebih bersih. Antara penolakan dan penerimaan, di sini ego diuji. Ketika seseorang berkata, "Aku tidak setuju," atau "Menurutku kamu salah," apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Jika muncul keinginan untuk membela, menyerang balik, atau menjelaskan secara panjang lebar, maka ego sedang berbicara. Tapi jika yang muncul adalah jeda, diam sejenak, lalu bertanya dalam hati, apakah mungkin aku memang keliru? Mungkin aku perlu melihatnya dari sudut pandangnya? Maka pikiran yang berkembang sedang mengambil alih panggung. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga jarak antara stimulus dan respons. Di ruang kosong itu, kebijaksanaan dilatih. Kebenaran tak pernah takut dikoreksi. Mengapa kita takut dikritik? Karena kita takut terlihat salah. Kita takut dicabut dari posisi nyaman sebagai orang pintar atau yang tahu segalanya. Tapi Stoik mengingatkan, ketakutan akan koreksi adalah bentuk kelekatan terhadap ilusi kehebatan. Epictetus pernah ditanya, bagaimana menjadi orang bijak? Ia menjawab, dengan bersedia tampak bodoh hari ini, agar bisa menjadi lebih bijak esok hari. Kebenaran tidak peduli pada rasa malu kita. Ia hanya peduli pada mereka yang bersedia membukakan pintu. Kritik yang tidak adil pun bisa menjadi guru. Lalu bagaimana jika kritik itu salah? Bagaimana jika kritik disampaikan dengan niat buruk? Stoik tidak menilai isi dari nada suara. Mereka menyaring nilai, bahkan dari kata-kata yang kasar. Jika kritik itu benar, kita belajar. Jika kritik itu salah, kita tetap belajar tentang kesabaran, pengendalian diri, dan kasih sayang terhadap ketidaktahuan orang lain. Marcus Aurelius berkata, orang yang menyakitimu hanyalah orang yang tersesat jalan. Maka jangan biarkan mereka menyeretmu keluar dari jalan kebijaksanaan. Bahkan orang yang membencimu secara tidak sadar sedang membentuk keteguhan batinmu. Ia menjadi pelatih yang tak diundang. Dan kamu sedang menjalani latihan. Kita bisa melihat kritik seperti pisau. Bisa melukai, tapi juga bisa membedah luka dan menyelamatkan. Tergantung siapa yang memegangnya dan bagaimana kita memaknainya. Pikiran yang terbuka menjadikan kritik sebagai alat ukur perkembangan diri. Apakah aku masih mudah tersinggung? Apakah aku masih ingin terlihat sempurna? Apakah aku lebih peduli pada kesan daripada kemajuan? Kritik yang tepat waktu lebih berharga dari pujian yang terlambat. Pujian membuat kita nyaman. Kritik membuat kita tumbuh. Kedewasaan mental ditandai bukan oleh seberapa banyak kita bisa bicara, tapi oleh seberapa dalam kita bisa mendengar tanpa mengerutkan dahi. Orang yang pikirannya berkembang tahu bahwa jalan menuju kedewasaan seringkali sunyi. Ia tidak selalu diiringi tepuk tangan, tapi ia selalu menuntut ketabahan batin untuk menghadapi ketidaksukaan orang lain terhadap kita. Ia bukan jalan populer, tapi ia adalah jalan yang membuat kita lebih jernih, lebih kuat, dan lebih jujur terhadap diri sendiri.
Jika kita menghindari kritik, kita menolak pertumbuhan. Jika kita melawan kritik, kita memberi kekuasaan pada ego. Tapi jika kita bisa menampung kritik dalam wadah batin yang tenang, kita sedang menempuh jalan para filsuf. Stoik bukanlah orang yang tak pernah dikritik, tapi ia adalah orang yang tetap berdiri tegak, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih. Sekarang aku melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dari pandanganku." Karena dalam setiap kritik yang diterima dengan rendah hati, ada percikan cahaya, kebijaksanaan yang perlahan menerangi lorong-lorong gelap dalam diri kita sendiri. Banyak hal yang kita yakini tidak salah karena benar, tapi karena kita belum pernah mengujinya. Marcus Aurelius. Kebenaran bukan perasaan yang nyaman. Kita sering merasa yakin akan sesuatu, yakin bahwa kita sudah cukup tahu, yakin bahwa orang lain keliru, yakin bahwa intuisi kita pasti benar. Tapi Stoik mengajak kita bertanya lebih dalam. Apakah keyakinan kita memang kebenaran, atau hanya sesuatu yang kebetulan tidak pernah dipertanyakan? Banyak orang bingung membedakan kenyamanan dengan kebenaran. Udah berpikir, aku merasa ini benar, maka ini pasti benar. Tapi kebenaran bukan soal rasa. Ia seringkali tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Justru karena itulah ia menyembuhkan. Keyakinan bisa menipu, terutama jika tidak pernah dicoba. Zeno, pendiri mazhab Stoik, percaya bahwa filsafat bukan sekadar soal tahu, tapi soal menghidupi. Artinya, apa yang kita yakini harus diuji oleh pengalaman, oleh kerendahan hati untuk berkata, mungkin aku keliru. Dan itu tidak membuatku lebih rendah, itu membuatku lebih dekat dengan kebenaran. Kita bisa yakin bahwa kita sabar, sampai suatu hari kita dipermalukan di depan umum. Kita bisa yakin bahwa kita adil, sampai kita memiliki kekuasaan atas orang lain. Kita bisa yakin bahwa kita kuat, sampai kehilangan sesuatu yang kita cintai. Stoik mengingatkan, keyakinan tanpa ujian adalah arogansi yang menyamar. Pikiran yang tak mau menggugat diri sendiri. Akan mandek, mengembangkan pikiran bukan hanya soal belajar sesuatu yang baru, tapi berani membongkar keyakinan lama. Filosof Epictetus berkata, tidak cukup belajar, kamu juga harus bersedia untuk mencabut akar-akar lama dalam dirimu. Kita tidak tumbuh karena tahu banyak. Kita tumbuh karena bersedia meragukan keyakinan yang sudah kadung, membuat kita nyaman. Ini bukan pesimisme, ini keberanian. Keberanian untuk mengatakan, aku ingin tahu, bukan hanya merasa tahu. Kebenaran tidak perlu dibelai, ia perlu diuji. Orang yang egonya dominan tidak mencari kebenaran. Ia mencari pembenaran. Ia hanya ingin mendengar argumen yang sejalan dengan pikirannya. Ia membangun benteng dari kutipan, bacaan, dan data yang mendukung dirinya, lalu menyebut itu sebagai kebenaran. Tapi Stoik mengajarkan kita, kebenaran bukan sesuatu yang harus melindungi kita, tapi sesuatu yang harus mengubah kita. Jika suatu gagasan membuat kita tidak nyaman, tapi membuat kita lebih jujur, maka itu jauh lebih berharga dari 1000 kalimat manis yang meninabobokan kita. Antara pikiran terbuka dan pikiran kosong, ada perbedaan besar antara pikiran terbuka dan pikiran kosong. Pikiran terbuka tetap punya prinsip, tapi tidak takut merevisi. Pikiran kosong hanyalah rak kosong yang siap diisi apa saja tanpa filter. Filosofi Stoik menanamkan satu prinsip. Hiduplah dalam pencarian, bukan dalam kesombongan. Orang Stoik sejati tidak mengumpulkan jawaban, tapi mempertajam pertanyaan. Ia tahu bahwa setiap kali ia terlalu yakin, disitulah ia paling rentan terhadap kebodohan. Belajar melepaskan pendapat yang kita sayangi. Seringkali yang paling sulit bukan melepaskan kebenaran, tapi melepaskan pendapat pribadi yang kita cintai. Kita merasa pendapat itu bagian dari diri kita. Jika ia dibantah, kita merasa diserang. Tapi Stoik berkata, itu bukan jati dirimu.
Itu hanya opini yang kebetulan melekat. Jika kamu bisa melepasnya tanpa sakit hati, kamu sedang mengembangkan jiwa filsuf. Karena filsuf bukan orang yang tahu banyak, tapi orang yang tahu bahwa pikirannya belum selesai. Antara fakta dan interpretasi. Marcus Aurelius punya latihan mental yang sederhana. Setiap kali ia menghadapi sesuatu, ia bertanya, "Apa fakta dari kejadian ini? Apa interpretasiku terhadapnya?" Misalnya, faktanya, orang itu berkata, "Kasar." Interpretasi, dia tidak menghormati aku. Tapi bisa saja interpretasi itu keliru. Bisa saja dia sedang lelah, frustrasi, atau tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita sering bereaksi bukan terhadap dunia nyata, tapi terhadap narasi yang kita buat sendiri. Dan Stoik mengajarkan, pisahkan antara dunia dan ceritamu tentang dunia. Di sanalah letak ketenangan. Kita hidup di zaman di mana siapa yang bicara dianggap lebih penting dari apa yang dikatakannya. Tapi Stoikisme menghancurkan semua itu. Ia tidak peduli siapa kamu. Yang ia pedulikan, apakah yang kamu katakan mendekatkanmu pada realitas atau menjauhkanmu. Filosofi sejati tidak punya paspor. Ia tidak milik kaum manapun. Ia hanya tinggal di tempat yang bernama kejujuran terhadap diri sendiri. Keyakinan yang tidak pernah digugat akan tumbuh menjadi batu keras, bukan landasan, tapi rintangan. Kebenaran yang tidak pernah ditinjau ulang bisa menjadi berhala baru, yang disembah tanpa disadari. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak pernah selesai. Setiap hari, setiap dialog, setiap benturan pemikiran adalah kesempatan untuk mengembangkan pikiran dan mengecilkan ego. Dan ketika kita mulai terbiasa berkata, "Mungkin aku keliru, dan itu tidak apa-apa," maka disitulah kebebasan sejati dimulai. Orang bodoh ingin bicara, orang bijak ingin memahami. Epictetus. Diam. Bukan kekalahan, tapi kebijaksanaan yang disamarkan. Di dunia yang berisik ini, diam sering disalahartikan sebagai kelemahan. Orang yang tidak banyak bicara dianggap kalah. Orang yang tidak cepat berpendapat dianggap bodoh. Orang yang menunda merespons dianggap tidak mengerti. Tapi Stoikisme justru membalikkan logika ini. Bagi seorang Stoik, diam bukan tanda kekosongan, melainkan tanda bahwa seseorang sedang mengolah. Ia tidak ingin sekadar berbicara, ia ingin mengerti. Ia tidak ingin hanya menjawab, ia ingin memahami makna di balik pertanyaan. Belajar dimulai dari keheningan. Ketika kamu diam, kamu menciptakan ruang. Ruang untuk mencerna, ruang untuk bertanya, ruang untuk tidak buru-buru menyimpulkan. Filosofi Stoik percaya bahwa belajar sejati hanya mungkin terjadi saat ego diredam dan suara hati diperdalam. Dan itu dimulai dari keheningan. Cobalah ingat saat-saat ketika kamu benar-benar belajar sesuatu yang mengubah hidupmu. Apakah itu terjadi saat kamu sedang banyak bicara? Atau justru saat kamu sedang hening, mendengar, merenung? Dalam keheningan, kita melihat diri sendiri dengan lebih jernih, tanpa gangguan gema dari suara kita sendiri. Keinginan untuk menang mendahului, keinginan untuk mengerti. Banyak dari kita tidak benar-benar mendengar. Kita hanya menunggu giliran bicara. Kita tidak ingin mengerti orang lain. Kita ingin membuktikan bahwa kita benar. Kita tidak mencari makna, kita mencari kemenangan. Namun orang yang bijak tidak sibuk memenangkan perdebatan. Ia sibuk memahami kenyataan. Ia tidak merasa perlu bicara jika belum siap memberi makna. Ia tidak terburu-buru menyela karena ia tahu. Bicara sebelum mengerti adalah bentuk tertinggi dari kesombongan. Ketika diam menjadi tanda disiplin diri. Marcus Aurelius pernah berkata, "Bicaralah hanya ketika perkataanmu lebih baik dari keheningan." Ini bukan hanya tentang komunikasi, ini soal disiplin batin. Karena lebih mudah bicara daripada menahan diri.
lebih mudah membalas daripada merenungkan, lebih mudah menghakimi daripada memahami. Orang yang mampu diam di tengah provokasi bukan karena ia lemah, tapi karena ia menguasai dirinya sendiri. Itulah inti dari stoikisme. Menguasai diri lebih penting daripada menguasai orang lain. Diam membuka pintu pengetahuan. Ketika kamu diam, kamu membuka telinga. Dan ketika kamu mendengar lebih dalam, kamu mulai melihat pola-pola yang tersembunyi di balik kata-kata. Epictetus memberi nasihat kepada muridnya. Bersikaplah seperti anak kecil di hadapan dunia. Bertanyalah, dengarlah, diamlah lebih lama, baru bicara jika kamu tahu kenapa kamu bicara. Kebijaksanaan sering tersembunyi dalam diam yang penuh perhatian. Sementara kesombongan sering muncul dalam kata-kata yang dilontarkan tanpa sadar. Namun diam tidak selalu bermakna bijak. Ada diam yang pengecut, ada diam yang menghindar, ada diam yang palsu. Filosofi Stoik tidak memuliakan diam secara buta. Diam yang sejati adalah diam yang aktif, diam yang berpikir, bukan yang mematikan nurani. Saat kamu melihat ketidakadilan, stoikisme tidak memintamu untuk diam. Tapi ketika emosi menguasaimu, stoik mengajarkan, tunda jawabanmu. Jangan biarkan kemarahan bicara lebih cepat dari akal sehat. Diam adalah seni memilih waktu dan kata, bukan menghilang dari tanggung jawab, tapi menunda demi kedalaman makna. Seorang filsuf stoik akan melihat dirinya sebagai gelas kosong yang siap diisi ulang setiap hari. Dan itu hanya bisa terjadi jika ia tidak penuh oleh suara dirinya sendiri. Dalam dunia yang menuntut kita untuk terus bereaksi, diam adalah bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap impuls, terhadap ego, terhadap obsesi untuk didengar. Ketika kita belajar untuk diam, kita sebenarnya sedang berkata pada dunia, aku tidak sedang ingin terdengar, aku sedang ingin tumbuh. Seneca menulis bahwa kebijaksanaan sejati bukan hanya berhenti pada pemikiran, tapi berlanjut pada tindakan yang hening. Diam bukan hanya soal tidak bicara, tapi soal mengalihkan energi dari kata-kata ke perbuatan. Kadang, perbuatan sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran lebih bermakna daripada 1000 kata bijak. Jadilah tenang dan lakukan pekerjaanmu, tulis Markus. Dalam keheningan yang penuh makna, kita membangun karakter. Bukan dengan retorika, tapi dengan disiplin. Bukan dengan suara lantang, tapi dengan keteguhan diam yang mantap. Kita tidak perlu selalu menjawab, tidak perlu selalu menjelaskan, tidak perlu selalu terdengar. Kadang yang kita butuhkan adalah hening, untuk mengingat bahwa dunia ini tidak bergantung pada suara kita. Tapi kita sangat bergantung pada kemampuan untuk menyerap dunia. Dan itu dimulai dari diam. Dalam diam, pikiran bertumbuh. Dalam diam, ego mereda. Dan dalam diam, jiwa kita menemukan ruang untuk benar-benar belajar. Seorang guru sejati adalah murid yang tak pernah berhenti belajar. Seneca, di masyarakat kita, seringkali mengajar disalahpahami sebagai sekadar memberitahu. Orang yang paling keras suara, paling percaya diri, atau paling banyak bicara, dianggap guru. Padahal, dalam pandangan Stoik, mengajar adalah seni yang jauh lebih dalam. Mengajar berarti membagikan hasil perjalanan belajar yang tulus dan jujur, bukan sekadar menyampaikan teori, tapi berbagi pengalaman pahit manis proses bertumbuh. Jika kita mengajar tanpa belajar, kita hanya memindahkan kebodohan, dan itu jauh lebih berbahaya daripada diam. Salah satu jebakan terbesar adalah merasa sudah cukup tahu. Ketika ego sudah mengisi diri, kita ingin menjadi pusat perhatian, menjadi yang paling benar, dan tidak mau mendengar. Namun, Stoik mengingatkan, tidak ada yang bodoh seperti orang yang mengira dirinya paling pintar. Orang yang terlalu cepat, mengajar tanpa mendengar dan belajar, sesungguhnya memperkokoh tembok kebodohannya sendiri. Ia menutup pintu untuk ilmu baru dan menyebarkan pemikiran yang sempit. Filosofi Stoik
memandang guru sebagai pelajar sepanjang hayat. Tidak ada guru yang berhenti belajar. Karena dunia terus berubah dan pengetahuan adalah samudra tanpa tepian. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf, adalah contoh guru yang selalu belajar. Di tengah tanggung jawab besar, ia menulis jurnal, refleksi, mengingatkan dirinya agar tetap rendah hati dan terbuka. Setiap hari aku belajar sesuatu yang baru, dan aku sadar betapa sedikit yang aku tahu. Marcus Aurelius. Ini adalah sikap yang wajib dimiliki jika ingin mengajar dengan benar. Mengajar dengan mendengarkan. Seni yang terlupakan. Mengajar bukan hanya soal menyampaikan, tapi juga soal mendengarkan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah kunci membuat pintu hati orang lain. Tanpa mendengar, kita hanya berteriak dalam ruang kosong. Epictetus mengatakan, jika kamu ingin mengajar seseorang, mulailah dengan mendengarnya. Dengan mendengarkan, kita memahami masalah yang sebenarnya, bukan sekadar menebak. Kita tahu cara membimbing, bukan memaksa. Kita berbicara bukan untuk menang, tapi untuk membangun. Mengakui ketidaktahuan, awal dari semua kebijaksanaan. Sokrates, bapak filosofi barat, berkata, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Pernyataan ini adalah kunci pembuka kesadaran sejati. Ketika kita mengakui bahwa kita tidak tahu, kita membuka ruang untuk belajar dan mengajar dengan tulus. Stoik mengajarkan, mengakui ketidaktahuan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tanpa kesadaran, ini nih, kita akan terjebak dalam kesombongan yang membutakan. Mengajar sejati adalah dialog, bukan monolog. Seorang guru stoik tahu bahwa murid juga mengajarkan sesuatu, meski tanpa kata-kata. Setiap pertanyaan, keraguan, bahkan keberatan dari murid adalah cermin untuk refleksi guru. Dalam proses itu, keduanya tumbuh. Ketika kita mengajar sambil terus belajar, kita membangun komunitas kebijaksanaan yang dinamis, bukan hanya pewarisan dogma kaku. Seringkali guru takut mengakui kesalahan atau mengubah pendapat karena khawatir kehilangan wibawa. Padahal, menurut Stoik, kejujuran intelektual lebih penting daripada citra sempurna. Ketika seorang guru berani berkata, "Aku dulu berpikir seperti itu, tapi sekarang aku belajar sesuatu yang berbeda," maka ia justru memperkuat rasa hormat dari muridnya. Keberanian mengubah pendapat adalah tanda pikiran yang hidup dan ego yang terkelola. Stoikisme tidak hanya mengajarkan teori, tapi mengedepankan teladan. Mengajar terbaik bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan tindakan nyata. Seorang guru stoik menunjukkan bagaimana menghadapi tantangan, kegagalan, dan perubahan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Itulah pembelajaran paling dalam yang tidak bisa digantikan oleh buku atau ceramah. Mengajar dan belajar adalah dua sisi dari satu mata uang. Perjalanan menuju kebijaksanaan. Tidak ada yang lebih mulia dari menjadi murid yang terus belajar dan guru yang terus berkembang. Ketika kamu mengajar dengan hati terbuka, kamu juga belajar dengan kerendahan hati. Dan di situ, ego mulai menyusut, sementara pikiran berkembang tanpa batas. Kebijaksanaan bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan tanpa batas. Marcus Aurelius. Dalam setiap perjalanan pengembangan pola pikir, ada titik di mana kita harus berhenti mengejar pengakuan ego. Bukan karena kita sudah sempurna, tapi karena kita sadar bahwa ego hanyalah bayang-bayang yang membatasi kita. Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah saat kita mampu mengenali dan menerima batas-batas diri tanpa rasa takut atau malu. Ini adalah langkah besar, melepaskan keinginan untuk selalu benar, untuk selalu jadi pusat perhatian, dan untuk selalu unggul dibanding orang lain. Melampaui ego, saatnya menjadi lebih dari diri sendiri. Melampaui ego bukan berarti menghilangkan diri, tapi mengenal siapa kita sebenarnya di balik topeng dan peran sosial. Ini seperti membuang kulit lama agar bisa tumbuh menjadi versi diri yang lebih utuh. Di sini kita memasuki fase di mana pikiran bukan lagi diperbudak oleh rasa takut, kemarahan,
atau kesombongan, melainkan dikendalikan oleh kesadaran, empati, dan ketenangan batin. Seperti kata Seneca, hanya jiwa yang bebas yang mampu benar-benar hidup. Mengasah kebijaksanaan lewat pengalaman dan refleksi. Kebijaksanaan bukan hadiah instan, tapi hasil proses panjang belajar dari pengalaman. Tidak hanya pengalaman manis, tapi juga kegagalan, kekecewaan, dan kesulitan. Stoik mengajak kita untuk selalu merenungkan setiap kejadian, mencari makna di baliknya, dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Ini adalah latihan harian yang membangun karakter dan memperluas pandangan hidup. Menjadi pribadi yang tangguh dan penuh kasih. Melampaui ego juga berarti membangun ketangguhan batin yang mampu menghadapi kerasnya hidup tanpa kehilangan kelembutan hati. Seorang stoik sejati bukan hanya kuat, tapi juga peka terhadap penderitaan orang lain. Kebijaksanaan adalah keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang, antara disiplin dan kerendahan hati. Filsafat bukan hanya untuk direnungkan, tapi untuk dihidupi. Melampaui ego berarti membawa nilai-nilai stoik ke dalam tindakan sehari-hari, seperti bersikap jujur pada diri sendiri dan orang lain. Bertanggung jawab atas pilihan hidup. Tidak terombang-ambing oleh pujian atau celaan, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dengan begitu, pikiran yang berkembang tidak hanya menjadi wacana kosong, tapi kekuatan nyata yang membentuk hidup. Kebijaksanaan adalah lautan luas tanpa tepi. Tidak ada titik akhir yang pasti, karena hidup selalu menawarkan pelajaran baru. Stoikisme mengajarkan kita untuk bersiap dan terbuka, menerima setiap bab baru dalam perjalanan. Pikiran yang benar-benar berkembang adalah pikiran yang tidak pernah puas, bukan dengan kesombongan, tapi dengan keinginan untuk terus menjadi lebih baik. Sekarang setelah melewati perjalanan ini, ingatlah, kembangkan pikiranmu, bukan egomu, bukan sekadar slogan, tapi cara hidup. Sebuah undangan untuk terus membuka diri, belajar dari siapapun dan apapun, dan menjadi pribadi yang rendah hati tapi kuat. Setiap hari adalah kesempatan untuk mematahkan rantai ego dan membebaskan pikiran. Setiap detik adalah peluang untuk memilih bijak dan bertindak penuh kesadaran. Jadilah seperti sungai yang mengalir, tidak terjebak di satu tempat. Selalu bergerak maju, menyesuaikan diri dengan rintangan, dan membawa kehidupan melalui pengembangan. Pikiran yang tanpa henti. Kita bukan hanya mengubah diri sendiri, tapi juga memberi inspirasi pada dunia sekitar.